Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Arifianisa Fitri dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa penting di Eropa, yaitu tentang Renaissance. Secara harfiah, Renaissance artinya yaitu kelahiran kembali. Dalam pengertian yang luas, Renaissance adalah sebuah periode dalam sejarah Eropa yang ditandai dengan gerakan melahirkan atau menghidupkan kembali peradaban barat yang mati suri, yaitu kebudayaan Yunani kuno dan Romawi kuno. Kedua kebudayaan tersebut dianggap oleh kaum humanis sebagai puncak peradaban Eropa karena kemajuan seni dan ilmu pengetahuannya. Kemajuan tersebut didapat karena manusia mengembangkan potensi rasio akan pengetahuan. Renaissance terjadi sekitar pada abad ke-14 sampai dengan abad ke-17. Latar belakang munculnya Renaissance adalah sebagai usaha pembaharuan kebudayaan Romawi dan Yunani pada masa abad tengah atau kegelapan sempat dilupakan, yaitu tipe manusia otonom dan mandiri. Pada abad ke-12, ada suatu penemuan kembali literatur Yunani dan Romawi yang terjadi di seluruh Eropa. Peristiwa tersebut menyebabkan perkembangan gerakan humanis di abad ke-14. Orang-orang humanis meyakini bahwa setiap individu memiliki arti penting dalam masyarakat. Pertumbuhan minat dalam humanisme menyebabkan perubahan dalam seni dan ilmu yang membentuk konsepsi umum dari Renaissance. Pada abad ke-14 hingga abad 16 merupakan periode goncangan ekonomi atau perubahan ekonomi di Eropa, di mana perubahan yang paling luas terjadi di Italia. Setelah kematian Frederick II di tahun 1250, kaisar kehilangan kekuasaan di Italia dan di seluruh Eropa. Tidak satupun dari penerus Frederick yang seperti dia. Kejatuhannya adalah saat Paus III memegang kekuasaan secara bersamaan, memegang negara sekaligus gereja. Selama Renaissance, Italia berkembang menjadi despotisme, yaitu bahwa penguasa negara memerintah berdasarkan keinginannya sendiri. Eropa sendiri perlahan-lahan berkembang menjadi kelompok mandiri yang terpisah. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa Renaissance lahir sebagai pembaharu untuk membentuk manusia yang mandiri, utuh, otonom, dan bertanggung jawab. Pola pikir abad tengah yang dibelenggu oleh ajaran gereja diganti dengan pola pikir rasional sehingga manusia bisa berkembang. Selanjutnya yaitu ada dampak Renaissance dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu ada bidang sosial budaya. Semangat Renaissance dan humanisme, terutama sikap positif terhadap dunia serta penekannya pada otonomi dan kebebasan individu, menjadi fondasi bagi lahirnya sekularisme di Eropa. Sekularisme adalah ideologi atau gerakan yang mendorong dihapusnya agama dari ruang publik. Sekularisme menekankan agar urusan publik dilepaskan sama sekali dari pengaruh dan campur tangan agama. Urusan agama dianggap sebagai urusan pribadi masing-masing individu. Lalu yang kedua ada bidang ekonomi politik. Gerakan Renaissance perlahan-lahan menyingkirkan peran agama dalam kehidupan publik. Sebagai ganti agama, negara diyakini menjadi sarana yang tepat untuk mewujudkan kesejahteraan sebelumnya. Negara berada di bawah pengaruh dan kekuasaan gereja. Berikutnya ada beberapa tokoh penting pada masa Renaissance. Yang pertama ada Leonardo da Vinci, yang kedua Francis Bacon, yang ketiga Galileo Galilei, yang keempat René Descartes, dan yang kelima ada Petrarch. Sekian tentang penjelasan materi Renaissance. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.